Takut sumpah. Aduh, ini fighting gue kok jadi berantakan. Admit all aja ya, gue admit all ya. Bentar, Udah 6 orang. siapa dulu? 7 orang. Ya udah admit aja. Ya udah deh, kenal semua ya kita ini. Udah ya deh. Semangat guys. Bantuin Haya ya. Halo. Hai. Udah pada join ya, halo. Mohon ditunggu ya teman-teman. Ya, tunggu. Nah, dosennya belum masuk. Halo teman-teman, mohon ditunggu ya yang lain.
Selamat malam teman-teman semuanya. Kita tunggu sebentar lagi untuk menunggu teman-teman lain yang mendaftar. Mungkin sekitar 2 menit lagi kita akan segera mulai. Mungkin bisa dipersiapkan untuk PPT-nya. Oke, saya minta tolong dari teman-teman speaker semuanya bisa on cam sekarang ya. Halo teman-teman. Malam teman-teman. Malam. Malam kakak-kakak. Malam. Bisa kita mulai sekarang mungkin dari teman-teman speaker. Bisa. Oke. Boleh kasih reaction-nya ya. Oke. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman udah bersedia meluangkan waktu dan mendaftar webinar kami dengan judul Self Confidence is a Must. Kenapa sih kita pilih tema ini gitu? Karena kan usia kita sudah beranjak dewasa ya teman-teman. Pasti dimanapun kita berada, kita butuh apa itu yang namanya kepercayaan diri gitu. Pasti dimanapun kepercayaan diri itu menjadi penolong kita dalam berkegiatan, bersosialisasi, bertemu dengan orang lain. Sebelum mulai, mungkin kita bisa kenalan dulu. Bisa next slide. Oke, nah di sini aku minta teman-teman tuliskan nama panggilan teman-teman karena kami juga ingin tahu nih sekarang kami sedang ngobrol itu sama siapa aja gitu. Jadi penulisannya gini, halo, nama saya, tuliskan nama teman-teman gitu ya. Contoh, halo, nama saya Evi. Teman-teman bisa tulis di room chat ya. Mungkin dari speakers-nya dulu kita kenalan. Yang pertama ada Adventania, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Adventania. Kalian bisa panggil aku Tania ya. Halo. Halo Kak Halo Tania. Kak Tania. Hai Tania. Halo semuanya. Oke, ini yang di chat nih belum ada yang nulis ya kayaknya, soalnya di aku belum ada nih. Oke, selanjutnya dari aku, Anastasia Evi. Teman-teman bisa panggil aku Evi. Ya, next ada Nosi. Halo teman-teman, nama aku Nosi. Kalian bisa panggil aku Nosi. Wah, udah ada. Halo semua, namaku Gary. Oke, nah ini yang terakhir nih dari speakers-nya, dari Priska. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Priska Deviani, biasa dipanggil Priska bisa atau mau dipanggil Pri juga boleh, asal jangan dipanggil sayang aja sih. Salam kenal semuanya. Sebenarnya tadi udah ada yang berkeinginan gitu ya, Priska. Tapi gara-gara diituin jadi nggak jadi deh mereka. Ada kalau ini ada Indira, ada Stefani. Oke, teman-teman boleh terus tulis ya, karena nanti kita akan berkegiatan selama 1 jam ke depan. Kami ini bersama kami mahasiswa bimbingan dan konseling dari Unika Atmajaya Jakarta. Nah, mungkin sebelum mulai, teman-teman tadi ada yang habis kuliah, ada yang mungkin habis kerja, pasti capek lah ya. Mungkin dari teman-teman speakers nih ada dikit games dulu nggak nih? Dari Tania. Ada dong, Kak. Ada dong, Vi. Punya games nih. Kayak bisa di next slide. Nah, oke teman-teman. Tadi kan sebelumnya kita udah mendengarkan penjelasan tentang tema dari kegiatan malam ini nih. Nah,
tadi juga kita udah saling berkenalan ya, jadi kita sudah kenal satu sama lain. Nah, biar suasananya lebih semangat, panas dan sampai terbakar nih suasananya, alangkah lebih baiknya kalau kita main games dulu. Nah, seperti yang udah ada di layar, kita bakal main games tebak hewan. Nah, di sini sebelum kita main games nih, aku mau minta kesediaan teman-teman untuk menyalakan kamera dan menyalakan mikrofon ya teman-teman. Tapi kalau misalkan keadaan kalian tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Nah, oke teman-teman. Ayo guys, nyalain dulu guys. Ya, nyalain dulu teman-teman. Biar kita bisa tatap-tatapan gitu kan. Iya, asik. Iya, karena kan kegiatan kita hari ini biar apa? Kita dapat teman baru, kita dapat Mengenal saudara baru satu sama lain. bisa on cam ya, yang nggak berkendala. Iya. Oke, teman-teman. Seperti yang udah kalian lihat nih di layar kalian masing-masing, kalau nama games kita adalah tebak hewan. Nah, di sini nih, ada nggak dari kalian yang udah pernah main atau pernah denger nih kira-kira games tebak hewan itu kayak apa sih? Ada nggak dari kalian yang udah pernah denger gitu? Belum, Kak. Oh, belum. Belum Kak. Tuh, Tania. Oke. Kalau belum, aku bakal ngejelasin nih cara bermain gamesnya ini. Jadi teman-teman, cara main gamesnya ini nanti kami akan memberikan gambar hewan, potongan hewan, tapi kalian tuh harus menebaknya nih, kira-kira ini tuh hewan apa. Nah, kalau apa penjelasan aku sudah jelas, atau ada yang ingin masih kalian tanyakan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kalau jelas kita pertama uji coba dulu ya sebelum kita masuk ke games yang sebenarnya. Boleh di next slide? Nah, oke. Teman-teman, kira-kira nih, ini hewan apa ya? Kalau dilihat dari kepalanya nih kan, ada bulu-bulu. Ayo, siapa nih yang bisa nebak ini hewan apa? Langsung aja on mic, ayo. On mic. Hamster. Hamster. Masih salah, Hamster, teman-teman. kurang tepat. Ayo, lebih cepat. Kucing. Salah. Kucing, salah. Ayo, teman-teman. Digunakan Ayo, dikit lagi. Lumba-lumba. Monyet. Ular. Masih salah. Marmut, masih salah. Ayo, teman-teman. Menebak kira-kira ini hewan apa? Kambing. Masih salah. Kuda. Kurang tepat. Wah, kurang tepat dikit. Udah, lagi. kayaknya Jadi. Babi, Kak. Imajinasinya kurang luas iya. gitu ya nih. Ayo. Masih kurang Kita tepat. kasih tahu kan nih kata Nia? Kita kasih tahu aja ya, karena ini masih permulaan. Kasih Oke, tahu next ya. slide. Oke. Belut. Bukan, belut juga bukan. Singa jawabannya teman-teman. Aduh. Fitri. Itu sudah sangat jelas teman-teman Udah ya. kan aku udah kasih clue tadi, berbulu gitu kan. Pasti Iya, kelihatan ekornya sih. tadi muka. Oke, teman-teman. Di next selanjutnya ini bakal kita masuk Ini ke butuh babak, konsentrasi ya, ya. babak yang sebenarnya. Jadi kalian mesti konsentrasi dan menggunakan imajinasi kalian. Oke, boleh the next slide. Ready? 1, 2, 3. Jawabnya jangan di chat ya. Ya, jawabnya langsung ngomong ya, teman-teman. Orangutan. Orang utan. Kurang tepat sedikit lagi. Stella. Kura-kura. Kurang tepat. Kera. Bingkong, Kak. Dikit lagi. Gorila. Batagor. Dengar jawaban yang benar. Simpanse. Aku udah dengar jawabannya benar. Tadi aku dengar suaranya Indira. Mbak Tania. Ih, gorila. Berarti aku bener. Iya, benar. Gorila Indira jawabannya. Dapat gopay Selamat, gak? Nadia. Dapat ya gopaynya, nanti ditunggu ya Indira. GoPay tuh udah ditunggu. Ayo Gorila. GoFood aja ya Kak, GoFood. Oke, mau apa? Kan nanti tinggal bilang aja. yain dulu. Oke, selanjutnya nih. Ayo. Buat teman-teman yang masih salah, jangan terus patah semangat. Jangan patah semangat. Gak apa-apa, Tania. Semangat. Oke, selanjutnya nih apa nih? Dilihat dari paruhnya kan, runcing gitu kan. Ayam. Salah. Masih salah. Kurang tepat. Ayo, terus. Oh, Penguin. ada nih Kak, ada nih. Ada yang jawab lewat chat tadi, ada yang jawab kuda. Kuda. Riza. Nah, jawabannya apa nih? Coba bisa di next slide, bener apa nggak?
Nah, benar dari Meriza. Kuda, Wih, bener banget, Gils. Udah Narnia. bener banget. Gila, gagah banget ya kudanya, guys. Warnanya putih gitu kan, kayak kuat. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih, apa nih? Ayo berimajinasi, teman-teman. Kira-kira Capung, ini capung. Bunglon, bunglon. Kura-kura. ular, salah, ular. Kurang tepat. Kurang tepat. Kura-kura kurang Cicak, tepat. cicak. Kodok. Cak. Kodok. Biawak, Oke, biawak. Siapa tuh yang ngomong kodok? Selin. Oh, Selin. Bener, Selin. Jawabannya kodok. Wow, hebat banget. Yeay. Nanti yang teman-teman yang jawabannya bener, tunggu ya kiriman GoPay-nya. Siap, siap. Waduh. Jangan Oke, sampai kata Nia. selanjutnya apa nih? Nah, ini gambaran terakhir nih, teman-teman. Gajah. Harus Enggak ya. menggunakan imajinasi kalian. Ayo coba dilihat dulu. Ikan, ikan. Coba dilihat dari kulitnya. Babi. Salah. Itu ada kerutan di hidung, terus Apa ada itu? pipinya lebar. Apa ayo kira-kira? Bukan ya? Apa? Badak. Badak masih kurang tepat. Bukan, masih Masih kurang tepat. Ini kayaknya apa ya? Ubur-ubur. Imajinasinya tinggi. Salah, ayo, Salah. ayo. Cumi-cumi juga masih salah, cumi-cumi. Ayo, teman-teman. Tantan. Ini gede loh, ini gede. Ini gede. Ubur-ubur, badak. Apa nih, teman-teman? Komodo. Masih salah, komodo. Utang negara. Utang negara itu apa? Dari Theodorus Alcino. Ayo, Utang negara kayak apa nih? Ayo, Utang teman-teman. Apa kalian sudah Ini menebak? ada yang jawab nih dari Burung. Felicitas Yufan. Coba Oh, mana burung. orangnya Burung, Felicitas capung, Yufan? kambing. Di sini. Burung masih salah, burung, capung, kambing. Salah. Ayo, teman-teman. Ini yang soal terakhir, jadi kalian mesti berimajinasi yang sangat luas. Kira-kira apa nih ya? Mantap, imajinasi Hewan apa luas. nih? Nyerah nih, Nyerah Ayo lagi yang nih. merasa imajinasinya luas. yang suka ngebayanginnya kemana-mana gitu ya. Apa, Stella? Kayaknya ini susah deh, nggak ada yang Iya, gimana kalau kita langsung kasih tahu aja nih? ada clue. Ini udah pada nyerah nih. Oh, clue ya, clue. Aku kasih Kak, clue. clue. Aku kasih clue. Dia hidup di Cluenya air. besar. Besar, hidup di air tuh. Apa tuh? Gurita. Iya. Badak. Gurita. Siapa tadi yang Hidup jawab? di air. Geri. Girls. Wah, Kak Hebat Geri banget mantap. loh. Keren. Gokil. Jangan-jangan kamu saudara Gurita? Kok tahu? Geri mah saudaranya. Ponakannya, Kak, ponakannya. Nah, bener banget tuh. Oke, gila teman-teman, aku nggak nyangka banget antusias kalian bener-bener apa ya, besar banget gitu kan. Oke nih, aku udah lihat nih kayaknya kalian semua udah bersemangat banget nih, semangat 45 banget nih buat mengikuti kegiatan ini. Jadi gimana nih kalau kita lanjut dulu ke slide berikutnya? Oke, Tania. Nah, teman-teman, gimana tadi perasaan kalian setelah mengikuti games yang agak menjengkelkan sedikit itu ya? Gimana nih kira-kira perasaannya? Udah pada bangkit belum semangat 45-nya nih? Udah terbakar belum? Terbakar. Seru. Udah gosong, Kak. Waduh, udah gosong ya. Coba ditunjuk. Nah, Alhamdulillah. sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita mungkin kalian bisa buka di menti.com dan masukin kode 4166438 atau bisa langsung scan di QR yang ada di slide. Ayo guys. Kalau udah boleh berkabar ya. Ya Teman-teman teman-teman yang udah buka Menti, Yang udah menti, ayo. Yang udah menti. yang udah buka Menti, ayo diisi. kodenya 4166438. Atau bisa Iya, langsung scan betul. saja barcode-nya. Ya, benar. Kalau ada teman-teman yang kesulitan untuk masuk, bisa kasih tahu di kolom chat ya. Nah, begini kurang lebih tampilan dari Mentimeternya.
Buat yang baru join, tadi baru ada yang baru masuk, boleh langsung buka menti.com, Saya nggak terus bisa masukin masuk, kode 4166638. 4166638. Oh, di sini kelihatan nih, teman-teman. Percaya diri kalian semua rata-rata ada di 5,6. Terus ada yang mampu mengekspresikan diri ada di angka 6 rata-rata ya. Ayo, siapa lagi? Ini baru 5 orang yang mengisi. Pris, tadi Ya. ada di kolom komentar yang ngomong kalau kodenya salah. Oh, maaf. Kalau begitu diulang boleh Kak Evi atau... Oke, jadi kodenya itu teman-teman 4166638. Teman-teman bisa masuk ke mentinya. Wah, di sini terlihat sekali bahwa teman-teman di sini kayaknya udah cukup percaya diri ya ternyata ya. Sangat percaya Wow, diri ya, hebat Kak? sekali ya. Wow. Hebat sekali, hebat sekali. Oke, masih 12 orang yang mengisi. Untuk yang udah mengisi soal pertama, di sini kita bisa ngelihat di slide selanjutnya, di soal selanjutnya ada soal yang kedua nih. Apa yang membuatmu kurang percaya diri? Nah, mungkin teman-teman bisa, ini kan misalnya angkanya baru 6 nih, tadi baru 6 tuh, rata-rata ada yang 4, ada yang 2, ada yang ada yang 4, ada yang 5. Nah, itu mungkin teman-teman berarti masih ada kurang percaya diri. Nah, mungkin pada soal kedua, teman-teman bisa tulis nih, apa sih yang membuat, wow, tidak ada, luar biasa. Luar biasa, saya bangga sama kamu. Siapapun itu ya. Siapapun yang ya teman-teman boleh tulisin apa yang membuat teman-teman itu kurang percaya diri. Takut jelek, takut diejek, jomblo. Astaga, jomblo itu kebanggaan loh. Pride. Lo bahagia ya, loh, guys. Ayo lanjut, boleh ditulis lagi, guys. Standar sosial, di carry di PUBG. Kurang pintar. Komentar orang lain, pandangan orang lain, betul. Terus ada yang fisik, ada yang, ini kebanyakan standar sosial ya, karena dia paling gede. Jelek, jelek juga cukup besar ya tulisannya. Ada komentar buruk, ada omongan orang lain, kulit hitam, kritik, kill 0 di PUBG. Ada yang nggak pintar, takut diejek, kurus. Oke, teman-teman. Sembari kita menunggu jawaban. Oke, nah berdasarkan jawaban-jawaban teman-teman tadi, paling banyak itu menjawab dengan ini ya, dari jelek lah, pokoknya dari penampilan fisik, terus dari omongan orang lain, pendapat orang lain. Nah, itu semua nanti bakal kita bahas, dan kita akan masuk dulu ke slide selanjutnya ya, guys. Nah, ini dia nih. Apa itu kepercayaan diri? Nah, di sini saya udah menaruh 3 kata kunci utama nih untuk mengartikan kepercayaan diri. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bantu saya untuk merangkaikan kalimat gitu untuk arti dari kepercayaan diri. Boleh langsung buka mic, sebut nama. Ayo teman-teman bisa langsung diungkapkan. Ini pada kayaknya kalau ditunjuk nggak ada deh. Mungkin bisa Kayaknya mesti ditunjuk deh. Iya. Selin. Oh, Selin. Oh, Selin boleh, silakan. Jadi Gimana nih arti kepercayaan diri? Ya, kepercayaan diri itu bisa karena kita mengenal dan menerima kekurangan dan kelebihan kita, dan kita yakin untuk menghadapi tantangan atau masa depan, dan kita mampu untuk menanganinya. Seperti itu. Betul sekali, Selin. Tepuk tangan dulu dong buat Selin. Boleh kasih emot tepuk tangan kalau ada, guys. Jadi benar banget kata Selin. Jadi kalau dari 3 kata kunci ini, sebenarnya kepercayaan diri itu artinya kan
kemampuan untuk mengenal dan menerima. Ini mengenal dan menerima apa? Kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Karena setiap orang itu nggak ada yang sempurna kan. Yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Jadi menerima kekurangan dan kelebihan kita. Dan yang kedua itu keyakinan. Jadi dengan kita menerima, kita akan yakin terhadap kemampuan kita akan yakin terhadap kelebihan kita, sehingga kita akan mampu nih untuk mencapai suatu target atau suatu tujuan dalam hidup kita gitu ya. Dan kepercayaan diri ini sendiri sebenarnya adalah maksudnya adalah sebuah perasaan di batin kita bahwa kita tuh harus mampu nih berbuat sesuatu untuk membuktikan diri kita gitu. Slide selanjutnya ya. Oke, silakan dilanjut. Nah, selanjutnya kan Rizka baru ngejelas tentang apa itu pengertian kepercayaan diri. Nah, selanjutnya itu kita akan ngebahas tentang konsep diri. Di sini itu kita sebagai manusia yang percaya diri. Itu ada 4. Pertama itu kesadaran diri. Di sini itu maksudnya individu yang menyadari dirinya, baik itu kelemahan maupun kelebihannya. Yang kedua itu bebas dan tanggung jawab. Teman-teman, di sini ada yang bisa nggak jelasin apa itu tanggung jawab? Ada yang mau jelasin? Kalau gitu aku tanya aja ya. Menurut Lisbeth, tanggung jawab itu apa? Halo, Kak. Halo, Lisbeth. Halo, Kak. Menurut Lisbeth, tanggung jawab itu apa? Kamu? Halo, Kak. Suaranya kurang jelas tadi apa? Masuk ke sana sih. Iya, masuk. Nah, iya, menurut Lisbeth itu tanggung Maaf, Nosi, suaranya tidak terdengar. Suara Nosi masuk nggak? Masuk. Nah, Udah, menurut Lisbeth itu apa sih tanggung jawab? Kalau menurut aku tanggung jawab itu suatu tugas gitu yang harus dikerjakan dan kita harus menyelesaikannya itu, Kak. Jadi tanpa ditunda-tunda gitu deh. Nah, benar banget. Jadi kebebasan dan tanggung jawab itu individu yang bebas untuk mengekspresikan dirinya dan bertanggung jawab atas pilihan yang akan dipilih atau dilakukan. Yang ketiga itu manusia yang tidak pernah statis. Statis itu di sini maksud itu dinamis, di mana manusia selalu berkembang dan bertumbuh untuk menuju dirinya yang lebih baik. Yang keempat itu kecemasan sebagai individu. Di sini perasaan yang sering kita alami atau kita pernah rasakan, misalnya cemas saat menghadap ujian, akan tampil, ada perasaan wajar yang kita miliki sebagai makhluk hidup. Selanjutnya. Oke, suaraku terdengar jelas? Terdengar. Oke. Tadi kan dari Nosi udah jelasin tuh tentang konsep-konsep diri. Nah, sebenarnya yang menjadi 2 poin penting atau 2 poin utama selama sharing kita hari ini adalah bebas dan tanggung jawab gitu. Jadi aku mau tanya deh sama teman-teman, apa sih yang terlintas di pikiran kalian gitu begitu membaca kata-kata bebas dan tanggung jawab? Ada yang mau menyebutkan atau menunggu ditunjuk lagi? Mungkin di sini nama baru yang baru aku baca itu siapa ya? Dari Cindy A. Nah, Cindy A ini mungkin bisa menuliskan atau on mic deh ya, on mic aja. Apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata bebas? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan, oke. Tidak ada batasan. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang pertama, tidak ada batasan. Dari Megarina.
Iya, Kak. Ketika mendengar kata bebas, yang terpikir itu apa gitu? Apa ya? Kayak mungkin lebih ini kali ya, bebas itu kayak ngelakuin apa aja gitu, semau kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpendapat ini, ya ini bebas gitu menurut gua gitu. Oke, Kayak gitu terima sih kasih menurut aku. Rika. Berarti poinnya itu yang saya dapat dari teman-teman bahwa bebas itu tidak ada batasan. Nah, disitulah 2 poin penting yang akan kami jelaskan bahwa teman-teman yang namanya bebas itu ada tanggung jawab. Gitu. Ketika kita percaya diri berarti kita bebas. Tapi individu yang sehat itu adalah individu yang bebas dan tanggung jawab. Contoh sederhana saja teman-teman bebas kan dalam bermain sosial media gitu. Tetapi yang perlu diingat teman-teman juga harus tanggung jawab terhadap apa yang teman-teman sebarkan, apa yang teman-teman sharingkan, seperti itu. Oke, boleh next slide. Nah, oke teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Terdengar, Kak. Oke, jadi tadi itu kan Evi sudah menjelaskan tentang 2 hal yang penting banget dimiliki sama individu, yaitu tadi ada bebas dan bertanggung jawab. Nah, di sini aku bakal aku bakal ngasih tahu ke kalian nih ciri-ciri individu yang memiliki kepribadian yang tinggi. Nah, di sini tuh ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama itu punya pemikiran yang optimis dan yakin dan keyakinan yang kuat terhadap hal yang ia lakukan. Nah, jadi nih teman-teman di sini teman-teman itu sudah memiliki sebuah ambisius atau punya keyakinan yang keras gitu, yang kuat untuk untuk mencapai suatu hal tertentu. Dan di sini teman-teman itu juga sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi ketika kalian mengambil keputusan sendiri itu, kalian juga harus bertanggung jawab dengan keputusan yang telah kalian ambil. Nah, yang kedua itu berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, di sini aku mau tanya nih ke teman-teman, kira-kira ada nggak sih yang bisa kasih contoh ke aku berani mengungkapkan pendapat itu yang kayak apa? Ada yang bisa memberikan contoh, teman-teman? Kalau misalkan belum ada yang memberi contoh, aku akan menunjuk seseorang ya untuk memberikan aku contohnya. Oke, aku bakal tunjuk Stella. Apakah Stella ada di sini? Ada. Oke. Tadi ada yang mau jawab tuh katanya. Oh ya, siapa tuh? Ntar abis Stella. Tadi yang ingin menjawab Lili, siapa? Oh, Lili. Oke, nanti abis dari Lili baru Stella. Oke, Lili, silahkan. Tapi maaf ya Kak, sebelumnya agak berisik. Iya, tidak apa-apa. Berani mengungkapkan pendapat, misalkan gini kayak kalau seandainya teman aku tuh lagi pakai pakaian yang menurut aku itu nggak cocok, ya udah aku bilang kayaknya baju yang lo pakai kurang cocok deh, kayak warnanya terlalu nyaru atau misalnya terlalu nabrak gitu. Jadi maksudnya itu kan demi kebaikan dia juga, jadi biar dia ngerasa lebih pede juga gitu Kak. Kalau dari aku. Benar banget kata Lili. Jadi berani mengungkapkan pendapat ini bisa juga menjadi sisi yang positif ya. Kayak tadi Lili temennya itu bajunya kurang bagus atau kurang cocok. Nah, Lili memberitahu temennya kalau mungkin bisa diganti warna biar lebih cocok. Oke, itu contohnya benar Lili. Terima kasih Lili. Oke, yang kedua tadi aku minta Stella. Iya, Kak. Gimana Stella contohnya? Contohnya mengungkapkan pendapat, berani untuk bilang salah atau benar kepada orang lain. Ya, benar. Berani. Misalnya nih kalau ketemu di lampu merah kan, ada yang nyelendeng aja, wah itu salah gitu. Ya, benar-benar contoh dari teman-teman benar banget semuanya. Jadi berani mengungkapkan pendapat itu, jadi misalkan juga bisa nih, misalkan kalian berada di satu kelompok gitu kan, terus pas lagi diskusi pendapat kalian beda, ya udah kalian harus berani nih mengungkapkan pendapat yang berbeda itu kepada teman-teman di kelompok itu, sehingga mereka juga tahu nih kalau ada yang nggak setuju, misalkan di dalam diskusi itu. Nah, yang ketiga nih,
merasa diterima di kelompoknya dan yakin dengan kemampuan bersosialisasinya. Nah, di sini teman-teman, jadi di sini itu teman-teman sudah mampu bersosialisasi di tempat-tempat baru. Jadi biarpun kalian, misalkan kalian baru ketemu orang baru atau berada di suatu kelompok baru, kalian itu sudah bisa langsung menyesuaikan diri. Dan kalian itu, percaya bahwa diri kalian itu dapat diterima dengan keadaan kalian yang sebenarnya. Nah, yang keempat itu tenang dan percaya dengan dirinya. Jadi di sini tuh misalkan kalau kalian tenang nih dalam menghadapi sesuatu apapun, misalkan kalau lagi presentasi, misalkan biasanya kan deg-degan gitu kan kalau mau presentasi apa gitu kan. Nah, di sini tuh kalian harus tenang dan kalian harus percaya pada diri kalian kalau kan udah belajar, udah pasti menguasai materi yang akan dipresentasikan. Jadi kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri dan tetap tenang atau slow. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kan tadi baru ngejelasin tentang ciri-ciri individu yang percaya diri tinggi. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin tentang ciri-ciri individu yang tidak memiliki rasa percaya diri. Pertama itu pesimis, tidak merasa aman dan ragu. Di sini itu individu yang selalu merasa bahwa dirinya itu tidak ada harapan atau takut tampil depan umum. Contohnya itu misalnya pesimis nilainya jelek, pesimis misalnya dia suka sama orangnya kayak nggak suka sama dia. Nah, teman-teman, ada nggak sih yang pernah ngerasa perasaan pesimis? Ada yang mau sharing atau cerita gitu, teman-teman? Aku dong, Kak. Ya, boleh. Siapa nih? Siapa yuk? Marsha, Kak. Oh iya, Marsha. Kalau pesimis itu biasanya ini, Kak, kalau lihat followers orang banyak, itu pasti pesimis gitu, langsung habis lihat followers orang, terus habis itu lihat followers aku tuh langsung pesimis aja gitu. Kayak lebih ke ini sih, insecure sih, gitu, Kak. Ya, Marsha. Makasih, Marsha. Ada lagi yang mau sharing cerita tentang rasa pesimisnya? Nah. Sendang, Kak. Oh, ya. Boleh, Sendang. Kalau aku ketika aku biasa didukung sama seseorang, terus orang itu pergi, aku jadi ngerasa kayak aku nggak mampu gitu, Kak. Oke, makasih, Sendang. Nah, pesimis itu perasaan yang bisa buat orang tuh nggak percaya diri. Nah, kita akan ke selanjutnya ya. Menyalahkan pihak lain atau mengejek orang lain. Di sini tuh misalnya, kamu yang punya badan gendut karena merasa tidak percaya diri, maka kamu bakal ngatain teman kamu atau mengejek temanmu yang badan kurus. Nah, yang ketiga itu merasa tidak diterima oleh kelompok lain atau orang lain. Misalnya itu, kamu merasa dikucilkan atau tidak diterima atau tidak ditemani, padahal mungkin itu hanya perasaanmu saja yang dimana sebenarnya tuh mungkin mereka tuh mau berteman dengan kamu, tapi sehingga karena kamu merasa tidak percaya, karena kamu diem aja, mungkin mereka jadi ngerasa gak bisa mendekatimu, jadi sehingga kamu merasa mereka jadi mengucilkanmu. Nah, yang selanjutnya itu tidak percaya diri terhadap dirinya. Di sini tuh misalnya saya merasa saat melakukan sesuatu selalu bertanya pada teman saya, karena saya merasa pendapat teman saya itu lebih bagus atau keren. Misalnya kayak saya lagi mau milih baju nih, saya bakal nanya teman saya, menurut lo baju gue ini bagus nggak sih? Nah, aku mau nanya dong teman-teman di sini, pernah nggak sih ngerasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri? Ada yang mau sharing? Marsha sering tuh, Kak. Boleh, Marsha. Waduh, Marsha kayaknya aktif ya, Bun. Aktif ya, Bun. Marsha kayaknya banyak cerita nih. Ya, kalau nggak percaya diri, sering sih. Lebih tadi sebenarnya ada hubungannya sama yang followers itu. Terus kayak kalau misalkan update foto gitu kan di Instagram, itu tuh nggak percaya diri aja, kayak abis upload foto, terus lihat foto orang-orang, uploadan orang-orang, terus kayak, ih, gue jelek banget ya gitu. Terus kayak, ih, kenapa sih orang bisa kayak gini, kenapa sih orang bisa cakep gini gitu. Kayak gitu sih lebih ke itu. Oke, makasih Marsha. Iya, emang. Nah,
selanjutnya itu yang terakhir, sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Di sini misalnya kamu membandingkan dirimu dengan temanmu yang memiliki badan bagus, sehingga badan bagus, pinter, tinggi, putih, sehingga kamu merasa tidak percaya diri karena kamu merasa kamu sama dia itu berbeda atau dia lebih bagus gitu. Jadi kamu ngerasa tidak percaya diri. Oke, next selanjutnya. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi tadi Nosi dan Tania udah menjelaskan nih tentang kayak gimana sih nih ciri-ciri orang yang percaya diri sama gimana yang nggak percaya diri. Nah, di sini sekarang saya mau jelasin nih pentingnya kepercayaan diri. Pentingnya kita semua tuh punya kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Yang pertama adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini seperti tadi yang sudah dibahas oleh Kak Evi. Jadi kebebasan di sini tuh bukan berarti kamu bebas kayak misalnya mau keluar subuh terus minum-minum segala macam, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke bebas dalam pilihan kamu dan secara bertanggung jawab gitu. Nah, terus yang kedua, tidak merasa ketakutan. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngalamin nih kayak misalnya di kampus misalnya suka takut kalau mau presentasi misalnya, atau takut kalau mau ngomong sama dosen, atau kalau misalnya yang udah kerja, misalnya takut mau ketemu sama klien nih, misalnya takut kurang wangi lah, takut penampilan yang nggak cocok lah, segala macam. Nah, itu tandanya adalah masih kurang kepercayaan diri. Sedangkan kalau misalnya kita udah punya kepercayaan diri, kita kan akan lebih pede nih dengan pembawaan kita, pede dengan apa yang udah kita persiapkan. Nah, itu kita tidak akan merasa ketakutan gitu. Terus yang ketiga adalah menjalani hidupmu sendiri. Nah, di sini kalian pasti punya, aku yakin banget pasti kalian punya pengalaman, misalnya kayak orang tua kita sendiri ngatur kayak misalnya kamu harus kuliah di sini ya, pokoknya kamu harus kuliah di sini. Terus atau enggak pacarnya nih, misalnya pacarnya ngatur, aduh pokoknya rambut kamu nggak boleh dipotong pendek, atau misalnya lagi kamu kayak bagusan pakai baju kayak lu bagusan pakai baju kuning deh gitu ya. Itu di sini ada yang pernah ngalamin nggak sih kayak gitu? Pernah, Kak. Pernah. Ini siapa nih yang jawab pernah nih? Kak, pernah. Pernah, Kak. Itu Lili bukan? Lili ya? Yes, betul. Nah, mungkin Lili boleh nih sharing gimana pengalamannya diatur oleh orang lain gitu. Untungnya sih udah jadi mantan ya, Kak. Jadi ya udahlah ya. Jadi apa ya, dia nggak terima kalau aku pakai baju yang yang terlalu ngepres. Tapi maksudnya ya aku sih suka-suka aja, maksudnya nggak yang terlalu ngepres jadi pusat perhatian tuh enggak, cuman ya pokoknya kalau bisa panjang, kalau bisa lebih besar. Jadi kayak ya mohon maaf nih, kadang kan kalau pakai baju kan sesuai mood-moodan ya, sebal aja gitu. Iya benar banget itu Lili. Sebenarnya perasaan kesel itu wajar sih ya kalau misalnya ada orang yang nggak kenal sama kita siapa, nggak kenal kita karakteristiknya gimana, tiba-tiba nentuin aja nih, lo harus kayak gini, lo harus kayak gini, itu akan sangat susah. Nah, dengan kepercayaan diri inilah, kalau misalnya kalian, misalnya nih kalian mau kuliah di BK misalnya, tapi orang tua kalian tuh kayak, aduh BK tuh apaan sih gitu kan. Nah ini pentingnya kepercayaan diri tuh di sini, kalian bisa menunjukkan bahwa ya ini pilihanku, misalnya nanti ada apapun ya lu bisa bertanggung jawab gitu dengan pilihan yang udah diambil. Dan juga kalau misalnya ada opini dari orang lain, misalnya bajunya nggak suka deh, nggak cocok sama warna kulit lo, misalnya gitu ya, teman kita kan kadang suka gitu kan, asal ceplos. Nah di sini tuh sebenarnya pentingnya kepercayaan diri adalah kita bisa menerima opini itu, tapi nggak berarti kita menerima itu kita ngikutin. Jadi dengan kita menerima, kita bisa juga menyeleksi nih opini mana yang kira-kira sesuai dengan karakteristik gue, sesuai dengan kepribadianku tuh gimana gitu. Oke, kita lanjut. Yang nomor 4 adalah mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri ini sebenarnya
dalam kata lain bersyukur sih ya. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita dikasih badan kayak gini, kita dikasih gigi kayak gini, misalnya kita dikasih kemampuan misalnya menghitung dengan cepat, kita dikasih kemampuan nyanyi. Nah, itu semua adalah termasuk mencintai diri sendiri. Tapi bukan cuma itu. Mencintai diri sendiri itu juga termasuk dengan merawat diri. Merawat diri dalam artian kalian mandi, kalian skincare-an, itu udah termasuk mencintai diri sendiri. Karena kalian tuh udah mensyukuri, terus kalian pengen memperindah gitu loh, memperindah atau mengembangkan diri sendiri ini gitu. Terus yang kelima, yang terakhir adalah memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan. Ini udah jelas banget karena dengan adanya kepercayaan diri, kalian akan lebih mampu berkomunikasi dengan baik dong pastinya. Terus bisa nih kayak misalnya mengerti perasaan orang lain walaupun kalian tuh maksudnya gimana ya? Kalau misalnya kalian bisa mengerti orang, otomatis orang juga akan menghormati kalian gitu. Jadi kalian akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama kalian dengan di lingkungan kalian gitu. Sejauh ini kira-kira ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Jelas ya. Boleh juga kalau misalnya lagi ada gangguan mic, boleh kasih reaction-nya. Boleh. Kita lanjut ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya itu tadi kan Priska udah menjelaskan pentingnya rasa kepercayaan diri. Nah, di sini nih teman, buat kalian yang merasa mungkin aduh kurang percaya diri nih, masih kurang pede nih sama diri sendiri. Di sini aku bakal memberikan 4 cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi penyebab dari rendah diri. Nah, cara mengidentifikasinya nih teman-teman itu bisa nih menulis kelebihan atau kekurangan kalian di dalam atas suatu kertas atau menulisnya bagi kalian yang suka banget nulis diary gitu kan, bisa nih kalian tulis di buku harian kalian itu kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Dan untuk mengidentifikasinya juga itu bisa juga dengan cara merefleksikan diri. Jadi di refleksi itu kalian bisa menuliskan nih kejadian-kejadian apa saja yang sudah kalian alami atau perasaan-perasaan apa yang sudah kalian alami. Nah, dengan kalian mengetahui kelemahan-kelebihan dan merefleksikan diri itu, kalian tuh jadi tahu nih kira-kira penyebab dari rasa rendah diri itu apa, gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu menerima diri sendiri. Nah, di sini tuh karena nih teman-teman tadi kan sudah mengidentifikasi, kalian udah nulis kelemahan dan kelebihan yang udah kalian miliki. Nah, di sini tuh kalau kalian kan udah tahu kelemahan dan kelebihan yang kalian miliki, jadi kalian itu bisa nih, kalau kelemahan kalian mungkin bisa memperbaikinya menjadi lebih baik lagi, dan kalau yang kelebihan kalian bisa meningkatkannya itu menjadi yang lebih baik lagi atau pokoknya mengembangkan deh. Nah, dengan kalian melakukan itu tuh kalian tuh udah bisa nih menerima diri kalian sendiri dengan apa adanya, menjadi lebih percaya diri dan pastinya lebih pede lagi kan. Nah, yang ketiga itu nih, adanya prestasi. Kalau prestasi itu kan pasti siapa sih yang nggak senang kalau dapat prestasi kan? Pasti bangga banget, jadi percaya dirinya tinggi. Nah, di sini itu tuh kalian pertama tuh harus menentukan nih tujuan. Tujuan dari kalian melakukan suatu hal atau mungkin apa yang ingin kalian capai gitu ke depannya. Sehingga dengan kalian tahu nih tujuan apa yang ingin kalian capai, kalian tuh jadi bisa lebih percaya diri lagi dan meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian dengan mengetahui tujuan yang ingin kalian capai. Sehingga hasilnya itu kan juga bisa baik kan hasilnya. Dan itu meningkatkan kepercayaan diri kalian. Nah, yang terakhir nih, mengatasi permasalahan. Nah, di sini nih, aku mau tanya nih ke teman-teman, kenapa sih mengatasi permasalahan itu menjadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri? Oke, siapa nih teman-teman yang mau bercerita atau mengungkapkan pendapatnya? Mengapa sih mengatasi permasalahan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri? Giri mau coba dong, Kak. Oke, ayo Giri, silakan. Kenapa? Kenapa? Karena masalah itu merupakan salah satu kayak hal utama yang bikin seseorang tuh nggak percaya diri gitu. Misalkan kayak sebenarnya dari dirinya sendiri udah ada dorongan nih buat gue bisa kok kayak teman-teman yang lain. Nah tapi tiba-tiba tapi kayak ada sisi lain yang juga merupakan masalahnya ini karena
dia merasa bahwa dia orang pemalu gitu, dia malu buat ngomong depan orang banyak. Jadi ya itulah masalahnya yang menyebabkan dia tidak kurang percaya diri. Makanya itu masalah itu harus segera diatasi. Ya, benar banget dari Gary. Kalau permasalahan itu emang harus diatasi biar tidak menumpuk, dan kalau misalkan masalah itu terus menumpuk nih teman-teman, bisa jadi itu menghambat kepercayaan diri kalian. Karena aduh, masalah ini belum selesai, gimana bisa menjadi percaya diri lagi kalau masalah ini aja masih belum selesai gitu kan. Nah, di sini nih aku baca di kolom chat dari Marsha Prameswari. Karena kalau kita udah bisa ngatasi masalah, berarti kita udah hebat, Kak. Dan pasti jadi lebih pede aja gitu, bangga sama diri sendiri. Ya benar banget teman-teman. Kalau misalkan kita nyelesain masalah kecil aja itu udah bisa menaikkan kepercayaan diri kita loh. Aku merasakan itu sendiri soalnya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bercerita atau mengungkapkan pendapatnya lagi? Apakah masih ada teman? Sepertinya masih belum ada. Jadi mengatasi permasalahan itu emang penting banget teman-teman buat meningkatkan kepercayaan diri. Kayak tadi sudah seperti teman-teman bilang kan kalau masalah itu harus cepat-cepat dihadapi biar selesai. Dan kalau masalah itu selesai, kita itu jadi semakin lebih percaya diri lagi dan pasti kita dapat menerima diri kita sendiri itu dengan menerima diri kita sendiri itu dengan baik gitu. Jadi kita nggak membeda-bedakan diri kita dengan orang lain lagi. Seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya ada apa nih? Nah, it's time to dance. Jadi, kenapa nih? Mungkin ada yang bertanya di sini ya. Kenapa dari tadi penjelasan tentang dari tadi Kak Tania udah jelasin tentang cara meningkatkan percaya diri. Terus tadi udah dijelasin ciri-ciri orang yang nggak bisa, nggak kurang pede. Terus ciri-ciri orang yang pede. Terus gimana kita harus bebas secara bertanggung jawab. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Tujuan kita pada hari ini kan adalah selain meningkatkan percaya diri, kita juga ingin membantu kalian untuk bisa mengekspresikan diri kalian. Nah, jadi kenapa dance? Kenapa dance ini jadi kunci kita di kegiatan pada hari ini? Jadi dance ini adalah salah satu terapi, salah satu teknik yang bisa kita gunakan pada saat konseling. Nah, karena kami adalah mahasiswa bimbingan dan konseling, oleh karena itu hari ini kita akan melakukan dance terapi. Nah, gimana sih cara dance terapinya? Ini sebenarnya bisa dilakuin di mana aja, bukan di mana aja sih. Maksudnya kalian bisa lakuin sendiri di rumah misalnya, atau mungkin kalian bareng teman-teman. Nah, ini bisa banget digunakan. Nah, jadi nanti saya akan putarkan beberapa lagu dengan mungkin genre yang berbeda. Jadi teman-teman boleh bergerak aja gitu ya, bergerak aja sesuai dengan tempo lagunya, sesuai dengan beat dari lagu-lagunya. Dan mungkin sekarang kalian boleh peregangan dulu gitu ya. Peregangan mungkin kalau yang mau berdiri. Kalau yang mau berdiri boleh, silahkan. Sebentar ya teman-teman, sembari kami siapkan. Jangan dulu teman-teman, biar nanti nggak encok gitu kan pas bergerak nari-nari kan. Evi, mungkin apakah sudah memungkinkan? Sorry Pris, kayaknya harus di close dulu yang ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Tunggu, Evi. Teman-teman boleh nyalain kamera dong, biar kita kalau joget kan nggak sendirian aja gitu kan di depan laptop, tapi bareng-bareng. Iya, teman. Nggak apa-apa, mungkin ada yang baru selesai beres-beres, mungkin ada yang lagi tidur-tiduran, boleh langsung kita duduk, kita berdiri, terserah kalian. Kita joget bareng-bareng hari ini. Berarti ditunggu sampai on cam dulu ya? Tapi nggak apa-apa guys, kalau nggak bisa juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa Yang nih, penting ditunggu. joget aja. Ikuti Jempolnya iramanya joget guys. gitu. Ikuti iramanya. Gimana? Udah bisa mulai? Yep. Boleh, silakan. Yep. Ini tunggu. Ini nggak ada yang bisa on cam?
Tadi aku lihat Kak dari Gak mau Kak, saya jelek. Iya. Astaga. Kenapa? Tadi kita udah bahas kalau kita harus pede. Teman-teman Astaga. mencoba on cam itu juga mencoba pede ya. Ini tuh Iya, itu salah satu ini hal. iya betul. Ini adalah salah satu cara supaya kita berani nih nunjukin kita di rumah gitu kan, walaupun lagi mungkin habis mandi, kita tidak tahu. Oh, sepertinya Stella sedang di luar ya? Stella di mana itu? Tuh, wow, bahkan ada yang masih di luar tapi dia nyalain kamera, luar biasa. Iya nih, aduh, saya udah siap bergoyang. Aduh, udah siap joget ya Stella ya, mantap. Oh, Stella dikumpulin Khususnya polisi. anak-anak, mungkin anak-anak yang main TikTok juga langsung aja nyalain, boleh, siapa tahu nanti jempolnya mulai bergerak kan. Mungkin Kita jempol nggak tahu kakinya ya. sudah mulai bergerak. Yuk, Kak Evi, boleh dimulai. Udah banyak Ntar nih Kak, yang aku nyalain sekali kamera. lagi mau bilang kalau on cam tadi kan ada yang ngeluh katanya dulu tuh. Siapa tahu bis on cam ada yang private chat. Tuh, Nah, itu Marsha udah betul tarik itu. sis tuh. Oke, kita Betul mulai itu. ya. Ayo Kak. Saya udah nggak sabar banget ya. Oke. Tuh, tarik sis, semongko. Nanti lagi. I am strong when I am on your shoulder. Oh, kalau Raise me up to more than I can be. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, tomorrow. Yes. Okie dokie yo, say la 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 la. Oke, sampai di sini guys lagu kita. Gimana nih Wow. perasaan kalian setelah mendengar berbagai musik-musik yang Lagi ajib dong, Kak. banget gitu ya? Lagu Hah? entah apa yang merasuki. Lagi Kak, katanya lagi Oh, Kak. doyan, ada yang doyan ternyata guys. Lagi. Gimana nih yang lain? Lagi Banyak- deh Kak, lagi Kak, sekali lagi, lagi Soalnya Kak. masih banyak yang nggak Apa yang on merasuki cam lu, nih, Kak? jadi feeling jogetnya tuh, aduh, Ayo masih coba setengah-setengah teman-teman gitu yang ya. memungkinkan untuk on Saya cam. nggak ada suaranya, Kak. Hah? Iya, Kenapa tadi sedang? sempat nggak ada suaranya. Oh ya? HP-nya bau, HP-nya bau. Hei, mohon maaf. Belum mandi. Oke, kita mau ulang lagi nggak nih, teman-teman? Lagi Kak, lagu Lagi. lain, lagu lain. Gimana nih? Coba di lain. voting, coba di voting. Coba di Lagu voting. lain apa Lagu nih? lain, lagu lain. Lagu lain. Lain. Lagu lain. Mungkin dari teman-teman ada yang mau request. Mungkin Priska bisa nyanyi. Woi, Wow, bisa tuh kayaknya tuh. tidak, terima Oh, kasih. tidak Kak baik. Priska nyanyi, Kak Priska. Stella, Priska nyanyi katanya. kata Enggak lah, itu kan jangan lah. Ini kan kita pengen joget, kita aduh, gimana Priska dong? joget, Kak Priska. Ayo Kak Priska. Priska joget semua on cam. ayo Kak Priska.
Kak Priska kan seleb TikTok. Nah, itu dia. Influencer kan, influencer. Kak Priska nyanyi kita on cam. Ayo Kak Priska gimana? Apaan? Ayo. Enggak. Nggak bisa, guys. Nggak bisa nyanyi. Itu Ayo. kita Aku joget kita aja. beda di sini. Kita joget aja. Ayo Kak, percaya diri Kak, Jreng, percaya diri. jreng. Kak, katanya harus percaya diri, Kak. Ayo. Percaya diri Kak. Ayo, Jreng. Ih, masa sih nyanyi? Jangan. Kita dance aja, guys. Saya percaya diri kok kalau ngedance, tenang aja, tenang. Ayo. Freestyle lagi aja, freestyle lagi, Vi. Ya tadi juga. Iya, yang tadi aja, Vi. Ini jangan-jangan hilang lagi ya? Oke, Tadi aku sih coba tadi ya. lancar kok. Udah muncul? Udah. Nyalain dong nih kameranya, guys. Iya, dinyalain dong, guys. Diresapi lagunya. Trop tard, je suis trop loin. Pourquoi la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Je veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Je veux te bombarder, bombarder. I get so big in the knees, I get hard to sleep. I lose all control, and something takes over me in the bed. Your love so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swear you're all of my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. Can't explain why your love makes it. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, go malo. Yes. Okie dokie yo, say la 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 la. Oke. Wih, gila teman-teman, keren banget jogetnya. Tadi yang saya lihat kayaknya Cindy mau nangis gitu ya tadi ya. Agak sedih gitu ya Cindy. Kayaknya sedih banget gitu tadi pas denger lagu itu. Iya, dia mungkin sangat-sangat bisa merasakan ya dance dari lagu yang sedih itu. Gimana nih perasaan teman-teman setelah joget? Aduh, sebentar ya. Salfok lah sama jambulnya Marsha. Ayo teman-teman, apa yang kalian rasakan setelah kalian menari? Aduh, astaga. Gerah Kak. Asik, Kak. Panas, Kak, panas. Panas. Hardang. Bisa banget loh ini. Gerah, Kak, gerah. Hardang. Leher kecetit, Kak. Tadi yang nggak on cam pada joget nggak nih di rumah? Kayak jempolnya pada bergerak-gerak. Suaraku apakah terdengar? Terdengar. Halo?
Terdengar, Pris. Evi, silakan. Suara aku terdengar nggak ya? Terdengar. Iya, Putus-putus terdengar. nggak? Lancar, lancar. Enggak. Enggak ya? Lancar, lancar. Oh, oke. Jadi semua tadi kan udah diajak joget-joget tadi kan, perasaannya gimana? Mungkin teman-teman yang belum mau menyampaikan secara kan. Lalu kita buka menti lagi teman-teman kayak tadi. Sebentar ya, kita buka menti dengan kode yang berbeda. Teman-teman juga bisa langsung scan. Teman-teman bisa langsung ketik aja kodenya. Kodenya itu 42. Ya, ini dia teman-teman, bisa buka di menti.com dan masukin kode 426416 atau tadi mungkin udah scan QR. Ayo, baru 4 orang nih yang baru ngisi. Luar biasa banget. Wah, naik Kamu ya. hebat banget. Ada yang 10, ada 2 orang yang 10. Aduh, mau nangis. Kalian hebat. Lanjut guys, baru 5 orang nih yang ngisi guys. Bentar ya Kak. 6 orang yang udah ngisi. Wah, hebat-hebat Komputer saya banget. kentang Kak, sebentar Kak. Siapa? Mumpung. Oke. Ayo nih, mana lagi nih? Boleh dibuka menti.com, terus diketik 426416. OTW, coba. Sekedar tambahan informasi sih teman-teman. Jadi walaupun kita hari ini ngelakuin dance untuk mengekspresikan perasaan kita, mengekspresikan diri kita gimana, sebenarnya masih banyak banget nih cara-cara lain untuk mengekspresikan perasaan kita ini gitu. Jadi nggak harus dengan dance, tapi memang pada hari ini kita melakukannya dengan dance therapy gitu. Ayo nih, udah 13 orang yang ngisi. Masih ada setengahnya lagi yang belum. Mungkin kalau ada yang kesulitan, boleh ngomong di chat atau boleh berkabar tadi open mic aja, nggak apa-apa. Kak Evi, silakan dilanjutkan. Oke, slide-nya ini emang masih di menti atau udah ganti Iya, ya? belum. Oh, oke. Belum. Nah, ini kita udah sampai di kesimpulan nih. Oke. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa dengar suaraku jelas ya? Soalnya tadi sempat putus-putus soalnya di aku. Jadi nanti kalau misalkan suara aku agak kurang jelas atau gimana, teman-teman bisa langsung ini ya, tulis di kolom chat. Sebelum kesimpulan dari aku, mungkin aku mau dengar dari sharing teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini ketemu kita gitu ya. Mungkin baru pertama kali ini ketemu kita, apa sih yang teman-teman dapat dari kegiatan kita hari ini gitu. Kayaknya aku nggak mau nunjuk-nunjuk lagi sih, karena kan udah apa ya, dari tadi kayaknya udah ditunjuk-tunjuk, mungkin ada yang trauma ditunjuk, mungkin ada yang mau menawarkan diri gitu.
sekedar perasaan apa atau apa yang kalian dapat sepanjang kegiatan hari ini, itu aja sih. Gak usah nyalain kamera, Silakan nggak apa-apa aku. guys. Yang penting berani untuk mencoba, berani untuk berpendapat. Kak, sorry, linknya kok nggak bisa dibuka aja aku ya Kak? Untuk Ya. linknya nanti mungkin akan ada perbaikan, Cindy. Jadi nanti akan kita kirim melalui email. Terima kasih, mohon maaf. Oke, makasih Kak. Oke. Ayo, siapa nih yang mau sharing? Nggak ada yang mau sharing? Ayo teman-teman, Siapapun, tidak apa-apa. langsung aja perasaannya seperti apa. Khususnya yang baru hari ini melihat teknik-teknik dari BK ya. Dan kalau dari teman-teman BK nanti bisa membantu teman-temannya gitu. Tapi yang teman-teman yang baru hari ini mendengarkan tentang kebekaan gitu ya, yang ingin kami dengarkan. Berani Oke, aja kalau teman-teman, karena mungkin kita nggak akan ngejudge juga. Semua jawaban dari teman-teman itu pasti benar kok. dari teman-teman BK lagi mungkin ada? Oke, kalau nggak ada, aku tunggu 10 menit buat teman-teman menyiapkan kata-kata tanya gitu ya. Dan nanti mau nggak mau aku tunjuk ya, siap nggak siap. Berhubung jam aku berbeda dengan teman-teman, jadi di aku ini ada 10 menit. Oke, aku tunjuk sekarang. Begitu sih. Wah, Dominikusnya ada 2. Dominikus ada 2 ini Dominikus siapa ya? Dominik, tadi satunya itu. Karena setahu saya itu Bapak Dominikus, Bapak dosen yang bisa sharing. Iya, coba mungkin Dominikus dua-duanya boleh berkenalan, siapa tahu jodoh. Canda jodoh. Nggak on cam nggak apa-apa deh, yang penting berkenalan. Ya, bersuara aja. Langsung diserang. Langsung diserang. Dominikus. Marsha pengen kenalan Dominikus. Tuh kan, baru aja mulai. Udah di tag nih, yuk kenalan di sini yuk. Aduh. Silakan. Mungkin sebelum berkenalan boleh dulu kasih sepatah dua kata untuk gimana nih perasaan kalian setelah ngikutin kegiatan, atau bagaimana apa yang kalian dapetin pada hari ini. Waduh. Ada Nancy. Ayo, masa nggak ada nih? Berarti tadi pada nggak dengerin dong ya, kita kasih musik tadi, berarti cuma lagi-lagi aja tadi. Dari teman-teman BK juga nggak ada nih. Pendapat kalian itu sangat berharga loh teman-teman. Widih. Itu Dominikus David. Oke, aku tunjuk nih ya. Aku tunjuk Nadia Natasha buat menunjuk teman. Waduh, mantap. Nadia Natasha menunjuk Keke Eti. Silakan. Eti Willem. Keke Eti Willem sudah tidak bisa menunjuk orang. Pertanyaannya apa? Astaga. Apa aja yang kamu dapetin pada kegiatan hari ini, terus gimana perasaannya setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini? Ini jujur ya, jujur dari dalam hati banget. Kalau misalkan ini apa nama acaranya? Apa namanya? Ya, webinar ini sangat amat membuat saya lebih percaya diri dari banyak materi yang udah dijelasin tadi dari teman-teman. Terutama
percaya diri akan kemampuan saya untuk berbicara. Terima kasih Nadia untuk kesempatannya. Luar biasa, Keke. Dan teman-teman Lanjut. juga. Pokoknya jadi senang, jadi narik nih. Tuh. Dah. Terima kasih. Terima kasih Keke. Marsha jangan mau kalah sama Willem. Oke, saya minta Marsha untuk menunjuk satu teman dan tolong satu teman yang ditunjuk Marsha untuk mengungkapkan pendapatnya. Silakan Marsha. Itu ya. Dominikus Arlan. Astaga, Marsha. Yang merasa namanya Dominikus Arlon, silahkan. Marsha udah nunggu. Dengerin suaranya tuh. Nggak mau, udah masih tetap kekal ya. Mik saya. Bohong. Oke. Kalau gitu, mungkin dari aku dulu ya. Dari aku mungkin aku bantu teman-teman untuk menyimpulkan apa sih yang sejauh ini kita bahas gitu dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman, kepercayaan diri atau self confidence tadi itu dapat menjadi bekal kita gitu. Karena kan seiring seperti yang udah aku bilang di awal tadi, seiring bertambahnya usia, kita bertemu dengan orang baru, kita berelasi dengan orang baru, kita punya kegiatan baru. Contohnya kayak hari ini kita ketemu, kita baru pertama ketemu gitu kan. Ya mungkin teman-teman belum mau on cam, ya it's okay lah gitu, nggak apa-apa. Mungkin nanti di next kegiatan mungkin bisa pede, bisa on cam gitu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kepercayaan diri itu dapat satu kata itu, satu sifat itu bisa memenuhi kebutuhan kita, yaitu yang tadi mencintai diri sendiri. Itu kan di kebutuhan psikologis itu ada love, ada fun, ada freedom gitu kan. Kalau kita percaya diri, kita bisa bebas, kita juga punya power gitu kan. Terus kita juga kita memenuhi kebutuhan fun kita gitu. Kalau kita percaya diri, kita bebas melakukan sesuatu, berarti kan kita senang gitu ya dalam melakukan apapun yang menjadi hobi kita misalkan. Jadi kita nggak terpaku sama kata-kata orang lain atau mungkin komentar orang lain kayak gitu sih. Kalau misalkan teman-teman dibilang dasar nih over pede nih orang gitu, misalkan bilang gitu ya. It's okay gitu, jawab aja sesuai dengan tema kita hari ini. Ada yang masih ingat tadi temanya gimana? Self confidence it's a must. Bener banget. Over pede jawabannya itu. Salah sendiri nggak nonton webinarnya Evi Priskatanya Nosi gitu kan. Di sana dibilang kalau self confidence itu it's a must gitu. Jadi ya bodo amat mau kita over pede. Yang penting yang perlu teman-teman tahu, over pede dengan rasa penuh tanggung jawab gitu. Jadi kalau kita pede bukan berarti kita harus bukan berarti kita harus mengucilkan, merendahkan atau bahkan mencemooh orang lain seperti itu. Nah, aku udah jelasin, aku udah simpulin. Mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan atau Marsha masih mau berusaha mendekati Arlon, itu saya izinkan, saya beri waktu. Sepertinya akan terjadi sebuah pembuahan ya, Evi, di chat di sini. Mungkin ini akan berkelanjutan, jadi kalau bisa, dua-duanya bisa on cam, bisa saling menyimpulkan ya, bisa menambahkan satu sama lain gitu. Teman-teman yang lain berarti udah nggak ada nih ya. Boleh lanjut, Follow Evi. aku dong. Kak, aku mau tanya dong, Kak. Boleh, ini dengan siapa namanya? Indira. Indira. Silakan Indira. Karena sampai sekarang aku belum bisa. Kalau sampai sekarang aku belum bisa nemuin kelebihan sama kekurangan aku itu gimana ya, Kak? Oke. Indira,
kalau kamu belum bisa menemukan kelebihan dan kelemahan kamu, kamu bisa mulai dulu dari merefleksikan diri, menulis cerita gitu, menulis kejadian-kejadian atau mungkin apa yang kamu dapatkan di suatu hari itu. Dan menurut aku, dari merefleksikan diri itu mungkin ke depannya kamu tuh bisa jadi tahu, oh ternyata kelebihan aku tuh ini, kelemahan aku tuh ini. Kalau dari aku sih itu Indira. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan? Evi mungkin mau nambahkan, kalau enggak Sorry, tadi aku tambahin. sempat keputus. Gimana pertanyaan Indira? Mungkin bisa diulang. Kalau misalnya dia belum menemukan kelebihan dan kekurangan, itu harus apa? Harus Oh, gimana? oke. Mungkin kalau untuk menemukan kelebihan dan kekurangan itu, aku juga sering mendengar curhatan gitu. Jadi kayak, kayaknya gue nggak ada kelebihan deh, kayaknya gue nggak ada bakat deh gitu kan. Tapi percayalah teman-teman, setiap dari kita itu punya kelebihan dan keunikannya masing-masing gitu. Mungkin di satu sisi, sebagai contoh ya, di sini Priska bisa menyanyi gitu kan. Priska bisa menyanyi, tapi belum tentu Priska bisa bermain alat musik seperti saya misalnya gitu. Jadi apa yang menjadi kelebihan orang lain bukan berarti itu kekurangan kita sepenuhnya gitu, tapi kita punya kelebihan sendiri gitu. Dan kebetulan Indira ini teman aku, jadi setahu aku Indira bisa main biola, ya. Dan mungkin aku bantu nih, dari aku sebutin aja, dari Indira bisa main biola itu udah sebuah suatu apa ya, itu kelebihan gitu Indira. Dari teman-teman yang lain mungkin nggak bisa main biola gitu, dan Indira ini juga ini ya bisa Mazmur, terus habis itu Indira juga bisa dirijen. Nah itulah aku bantu Indira menemukan kelebihan-kelebihan apa yang mungkin belum disadari gitu. Terkadang memang apa yang kita bisa luput dari pandangan kita daripada apa yang kita nggak bisa, itu sih. Jadi lebih melihat apa yang kita bisa aja sih teman-teman. Itu dari aku. Sama Indira mungkin aku mau nambahin, mungkin kalau memang perasaan Indira itu belum menemukan nih apa sih kelebihan dan kekurangan, itu sebenarnya pasti banyak juga nih yang kayak Indira. Jadi mungkin cara paling simpelnya adalah banyak ngelakuin aktivitas. Percaya nggak percaya, kalau misalnya ngelakuin banyak aktivitas, misalnya nih ada kegiatan apa, misalnya diikutin, misalnya atau olahraga diikutin, misalnya atau ada acara di gereja, acara di kampus, misalnya kita ngikutin. Dengan kita melakukan aktivitas itu pun kayak kita akan tahu nih lama-lama, kayaknya gue cocok deh kalau ngelakuin aktivitas kayak gini gitu. Atau mungkin kayaknya gue nggak bisa deh kalau misalnya disuruh lari kayak gini, nah gitu tuh. Jadi mungkin dengan kita melakukan aktivitas yang banyak itu, kita akan lama-lama akan tahu yang mana yang cocok di kita, yang mana yang nggak cocok, mana yang kita mampu, mana yang kita kayaknya kurang deh gitu ya. Mendingan kita kembangin yang lain gitu. Itu sih dari aku. Mungkin ada tambahan lagi, Nosi, atau apakah cukup, Indira? Cukup, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Terima kasih. Evi, boleh lanjut. Ada pertanyaan lagi, Kak, di kolom chat. Kak, misalnya dari Greg ya namanya. Kak, kalau misalnya kita nggak percaya diri, tapi memang karena lingkungannya yang toksik, mending kita tinggalin atau gimana, Kak, menurut Kakak? Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu ya, sebelum kita menjawab, ada nggak sih yang pernah terjebak dengan lingkungan yang toksik ya, gitu? Terus bagaimana cara teman-teman melewati itu semua? Mungkin ya aku tunggu sharing dari teman-teman yang lain dulu untuk bantu menjawab, baru setelah itu dari kami ya. Silakan. Siapa nih? Mungkin dari kalian ada yang, iya mungkin ada yang pernah ditikung oleh temannya sendiri lah, atau mungkin dikata-katain jelek oleh temannya sendiri, atau mungkin gimana? Mungkin ada yang mau sharing? Aku pernah, Kak. Siapa ini? Cindy. Apa nih? Cindy. Oh, iya, Silakan silakan, Cindy, gimana nih ceritanya? Iya, itu terjadi waktu SMP. Jadi kita berteman itu berenam. Tapi sering jalannya berempat. Setiap tahun pasti ada ulang tahun dong. Nah, setiap kali ada ulang tahun, 3 orang itu tuh kalau misalkan orang
ulang tahun kita buat di surprise. Bukannya aku minta muluk-muluk buat di surprisein balik ya. Cuman aku pas ulang tahun kagak diucapin Kak. Selama 3 tahun ya udah akhirnya sekarang aku putus hubungan sama mereka. Udah nggak kontakan. Bindang. Jadi menurut Cindy, kalau misalnya ketemu teman yang toksik, mendingan tinggalin, jauhkan, gitu. Terima kasih Cindy atas sharing Terima pengalamannya. kasih Mungkin Cindy. teman-teman yang lain ada juga yang serupa dengan Cindy mungkin. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya, Kak. Mungkin aku bisa ingetin dari tadi dua poin utama kita, yaitu bebas dan tanggung jawab gitu. Jadi masalah untuk meninggalkan lingkungan itu atau terus di situ ya itu hak kita, kebebasan kita gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, bagaimanapun keadaan teman kita itu tergantung kenyamanan kita masing-masing gitu. Mau teman-teman kita baik, tapi kalau ternyata nggak, apa ya istilahnya, kalau orang bilang nggak sefrekuensi gitu ya, itu akan susah juga kan untuk bergaulnya, untuk nyamannya gitu. Tapi yang harus kita tanggung jawab, toksiknya itu bisa nggak kita hindari gitu, bisa nggak kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan orang tua kita di rumah, mungkin orang tua kita percaya kalau kita ini mampu menjaga diri lah ya istilahnya kayak gitu. Jadi untuk meninggalkan atau tidak itu balik lagi sama diri kita masing-masing. Tapi kalau untuk tanggung jawab itu sangat harus ya. Itu dari aku, mungkin dari teman-teman speakers yang lain. Evi, karena sudah sangat lengkap dan menjawab, mungkin dari Greg, apakah sudah jelas? Sudah Kak, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Evi boleh lanjut. Oke, udah nggak ada lagi ya. Sebelumnya aku mau ucapin dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai malam hari ini udah daftar, udah join webinar kami dari awal hingga akhir. Teman-teman keren banget partisipasinya. Ya, mungkin untuk yang masih malu-malu 1-2 orang nggak apa-apa. Terus sebelum leave, ini untuk terakhir kalinya, nggak ada yang berlanjut. Nah itu aku udah teman-teman buat kita dokumentasi dulu ya Kak, sebelum say goodbye. Iya dong. Yuk boleh dinyalain kameranya. Kalau ini sebelum kita kembali ke Evi bisa screenshot? Bisa. Tapi mau nunggu semua on cam dulu Kak. Ayo teman-teman. Gak apa-apa, masih 8:30. Pokoknya aku tunggu sampai semua on cam. Kalau sampai pagi ditungguin ya Vi, sampai subuh. Tungguin dong, gak apa-apa. Ayo teman-teman. Kita Ayo. mau siapin foto gayanya bersama dulu. Ini sepertinya mungkin teman-teman juga bisa ikut ini ya, ikut dokumentasi ya buat di-post di akun masing-masing. Oh iya, boleh banget dong teman-teman. Di screenshot terus kayak di-share gitu. Tag kita. Tag kita. Marsha mungkin bisa buat awalan pembuka chat sama Arlon. Waduh, mantap. Saya ajarin ya. Kak, saya dibuang aja, nggak bisa open cam, nggak punya kamera. Gue gebukin. Ayo. Nggak apa-apa yang nggak bisa, yang nggak punya kamera nggak apa-apa. Marsha berhalangan juga nggak Marsha apa-apa. punya kamera nggak nih? Cindy Arlon belum. Stella. Arlon, apakah kameranya juga rusak atau hanya mic-nya ya? Kayaknya hatinya udah rusak, Kak. Hatinya deg-degan kali Kak Sulit dari untuk tadi. dibuka ya. Ayo dong saling tunjukkan. Udah cukup banyak sih Kak yang buka, mungkin boleh sekarang dulu di Oke. Ayo teman-teman tunjukkan gaya kalian teman-teman. tunjukkan gaya terpede kalian, mau gimana pun itu. Kamera lagi Jungkir balik, kayang boleh, silakan. Kayak aku screenshot sekarang ya. Boleh giginya diliatin giginya.
Ya, yuk. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ayo gaya bebas teman-teman, gaya bebas. Ya, gaya bebas. Ayo. Mungkin kalau ada yang mau sambil roll depan mungkin boleh juga silakan. Asal pede. Kayang boleh juga. Lisbeth. Masih nggak ada yang masih nggak ada masih Ikal ada yang nongol nih mau akhirnya, mantap Ikal. Waduh, akhirnya Hitung join dong, juga ya. Evi hitung, Vi. Iya, Evi hitung dong. Kenapa? Udah nih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah. Terima kasih teman-teman semuanya. Buat tepuk tangan buat kalian semua yang udah luar biasa banget pada hari ini. Dan terima kasih juga Pak Sel. Semoga kita bisa ketemu di kegiatan lain dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sudah atas boleh partisipasinya. dipersilakan. Terima kasih. Sama-sama. Arlon, fallback aku Arlon. Waduh. Oh, makasih ya, Kak. Kesit ya. Terima kasih Ayo, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Makasih Dengan Kak. senang Thank you, hati. Kak. Sama-sama. Sudah boleh meninggalkan ruangan. Sama-sama. Terima kasih. Saya penunggu ruangan Kak. Saya tidak meninggalkan ruangan. Pergi, kamu pergi sekarang iya. juga. Bye. Pawang hewan menyeramkan. Stop record ya. Siapa tadi yang record?